kami, dan Engkau Allah tidak pernah gagal dengan setiap kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan. Kita ada di tempat ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tema untuk minggu ini masih tetap dalam bulan ini, menjadi pribadi yang unggul, dengan subtema menjadi pembawa damai. Buka bersama-sama Matius pada pasalnya yang kelima. Matius pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Injil Matius pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya minta kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Matius 5 ayatnya yang ke-9, pada hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Menurut firman Tuhan di sini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi menurut Tuhan, orang yang paling berbahagia, atau dari bahasa terjemahan aslinya diberkatilah, ya, sebab dipakai kata Inggrisnya blessed, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang paling berbahagia adalah orang yang membawa damai, bukan orang yang kepadanya kita bawa damai. Bahkan bukan hanya berbahagia, diberkatilah orang yang membawa damai. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan kata lain, anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Maka orang-orang yang suka membawa pertikaian, perselisihan adalah anak-anak siapa? Ya. Orang-orang yang suka membawa pertikaian, perselisihan, perseteruan, adu domba adalah anak-anak setan. Karena memang setan punya cara kerja, strategi dari zaman bahwa, dari zaman Taman Eden sampai zaman Ayub, sampai zaman hari ini adalah adu domba. Ya. Nah, setan punya cara kerja seperti itu. Waktu di Taman Eden, dia datang ke Adam dan Hawa, dia bilang lain. Dia ke Tuhan, dia bilang lain. Dia pergi ke Ayub, dia bilang lain. Dia datang ke Tuhan, dia bilang lain. Ya, setan bilang kepada Tuhan, hambamu Ayub itu kan karena engkau memberkati dia dengan mencoba, engkau angkat semua perlindungan berkat-berkat Tuhan. Apakah dia masih tetap setia kepada Tuhan? Ya, dan Tuhan hanya mau membuktikan bahwa benar-benar Ayub adalah hamba yang setia kepada Tuhan. Nah, setan suka untuk mengadu domba. Ya, kemana-mana dia pergi, dia bawa pertikaian, bawa perselisihan. Dan Belanda juga pakai strategi ini untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Impera. Ya, apa itu divide et impera? Politik adu domba, politik memecah belah dan menguasai dengan menciptakan konflik, lalu memperbesar konflik di antara kelompok, sehingga yang tadinya bersatu pecah jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi Alkitab bilang orang yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai, sedangkan orang yang membawa pertikaian, kebencian, perselisihan adalah anak-anak setan. Makanya Alkitab selalu ingatkan dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Surga. Alkitab katakan berusaha hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Coba mari tampilkan video tentang jatuhnya pesawat itu.
Ya. Dikasih kecelakaan pesawat HAI. Guys, ini mengejutkan soal berita laporan awal investigasi kecelakaan pesawat Air India 171 kemarin. Nah, diungkapkan kalau kedua view cut-off switch pada kokpit secara tiba-tiba berpindah dari posisi run ke cut-off sesaat setelah pesawat lepas landas, yang menyebabkan kedua mesin kehilangan suplai bahan bakar dan mati mendadak. Rekaman percakapan kokpit menunjukkan kebingungan pilot karena tidak ada yang secara sadar memindahkan switch tersebut. Setelah menyadari, mereka segera memulihkan posisi switch keran, namun sudah terlambat karena ketinggian pesawat terlalu rendah untuk bisa pulih. Tidak ditemukan kerusakan teknis atau cacat sistem. Semua peralatan normal, dan investigasi awal ini mengarah pada kelalaian kecil yang berdampak fatal. Boeing 7878 sebenarnya pesawat dengan sistem keamanan canggih, autopilot yang presisi, pengawasan elektronik berlapis, dan standar perawatan tinggi. Tapi kecanggihan itu sia-sia ketika manusia di dalam kokpit lalai, lengah, atau melakukan kesalahan kecil yang dapat berakibat fatal. Satu switch kecil berpindah, seluruh pesawat bisa jatuh. Hidup rohani pun demikian. Gereja hari ini memiliki semua alat modern, aplikasi Alkitab, seminar internasional, teologi sistematis, program yang keren, bahkan medsos yang gencar. Namun jika hati manusia lengah, semua alat itu tidak ada artinya. Teknologi tidak menjamin iman yang kokoh, tapi hati yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kesalahan rohani terbesar bukan kekurangan alat, melainkan kehilangan kepekaan akan suara Tuhan dan ketidaktaatan. Alkitab memperingatkan dengan jelas, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jangan bangga dengan teknologi, jangan bersandar pada sistem. Hati yang mulai menganggap remeh dosa kecil, membiarkan kompromi, mematikan suara Roh Kudus, itu awal dari kecelakaan rohani. Jangan terkecoh oleh tampilan luar yang megah, sebab apa yang tampak hebat belum tentu kokoh di dalam. Gereja bisa tampak hidup, pelayanan terlihat maju, program berjalan rapi dan terstruktur, tapi Tuhan tidak pernah tertarik pada kecanggihan sistem. Yang Dia lihat adalah hati yang berjaga, hati yang takut akan Dia. Banyak orang jatuh bukan karena pengetahuan Alkitab yang bertambah, bukan karena kekurangan pelayanan atau fasilitas, tapi karena hati yang perlahan mati, kehilangan rasa takut akan Tuhan, kehilangan disiplin untuk berjaga, dan kehilangan kepekaan terhadap daya kompromi kecil yang dibiarkan bertumbuh tanpa disadari. Jangan main-main, seriuslah dengan Tuhan. Amin. Dengan kelalaian kecil, kita lengah, tidak mempergunakan waktu secara efektif. Dalam 2 minggu kemarin, bahkan minggu kemarin, dengan tema menggunakan waktu secara efektif. Ketika kita tidak menyadari dan kita lalai mempergunakan waktu secara efektif, kelalaian ini yang kita anggap tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu kelalaian yang menyebabkan kecelakaan rohani bagi kita. Itu sebabnya dalam 2 puasa kemarin saya ingatkan kepada para pelayan Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali perhatikan waktu-waktu doamu, cek kembali engkau sakit ataukah sehat ataukah sudah mati, ya. Sebab dalam ibadah kemarin disampaikan firman Tuhan oleh Bapak-Bapak majelis, Bapak Bat, ya, tentang Thomas yang tidak percaya kalau dia belum menusukkan jarinya ke tangan Tuhan yang dipaku. Lalu ketika dia sudah meraba tangan Tuhan yang dipaku itu, baru dia percaya. Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat, ya. Dan disampaikan kalau saja Tuhan mengumumkan bahwa Tuhan akan hadir di gereja ini jam, misalnya ini ibadah jam 10, Tuhan umumkan saya akan hadir di gereja ini jam 10. Apa yang akan terjadi? Ya, pasti semua orang Saulaki akan memenuhi gereja ini sebelum jam 10, jam 8 sama tunggu di sini. Kenapa? Kenapa takut terlambat? Karena nanti takut tidak bisa ketemu, tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Seperti waktu Jokowi datang, Bapak Jokowi datang, kita cek semua dia punya perjalanan. Antua hari ini di mana? Oh, pagi-pagi di masjid semua. Kalau di masjid jam 10, jam 8 tunggu di masjid kamu kah? Habis dari masjid mana? 3 koki. Sebelum sampai 3 koki
3 koki. Kenapa? Takut tidak bisa jumpa presiden. Nah, kalau hari ini Tuhan umumkan, hari ini saya akan hadir di gereja GBI tiap besok lagi jam 10. Sebelum jam itu kita sudah ada di tempat ini. Kenapa? Takut tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini bukan Tuhan umumkan. Tuhan umumkan lewat firman-Nya, di mana 2-3 orang bersekutu demi nama Tuhan, Tuhan hadir. Tapi banyak orang Kristen ketika datang beribadah tidak datang dengan iman. Kalau kita datang dengan iman, kita tahu Tuhan hadir, kita punya rasa hormat kepada Tuhan, kita punya rasa takut akan Tuhan. Ya, makanya kemarin saya katakan kepada para pelayan Tuhan, perhatikan kembali waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan-jangan kita punya rohani lagi sakit atau bahkan sudah mati. Bisa cek kerohanian kita. Orang kalau lagi sehat, dia punya nafsu makan baik. Waktu lapar dia cari makan. Hanya orang sakit saja yang kehilangan nafsu makan. Makanya kalau hari-hari ini mau berdoa pemalas, mau cari Tuhan pemalas, mau ibadah pemalas, baca Alkitab juga malas. Kita lagi sakit. Ya, kita lagi sakit. Sebab hanya orang sakit yang tidak ada nafsu makan. Hanya orang sakit yang tidak suka untuk makan. Tergantung levelnya ada di stadium berapa. Kalau stadium akhir itu sudah parah, dia tidak suka apa-apa lagi, mau minum juga susah. Ya, atau jangan-jangan sudah mati, pohon mati itu, dia tidak akan mencari air. Kalau pohon masih hidup, air sekalipun di bawah batu, dia akan berusaha melewati batu-batu itu untuk mendapatkan air. Sekalipun susah, dia akan cari dengan usaha untuk mendapatkan air. Itu kalau pohon masih hidup. Tapi kalau pohon sudah mati, sekalipun dia dekat dengan air, cari air tidak susah, dia tidak akan cari. Kenapa? Sudah mati. Cek kembali kondisi kerohanian kita. Masih punya gairah untuk cari Tuhan, masih punya gairah untuk berdoa atau tidak? Ingat kelalaian kecil membuat kecelakaan yang membinasakan banyak orang dalam pesawat itu. Ya, kita kehilangan kepekaan. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika dia kembali. Tetap berikat pinggang, artinya tetap melayani Tuhan, dan pelitanya tetap menyala. Ya, karena itu mari setiap kita saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, berusaha hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan ini tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Maka mari hiduplah dalam kebenaran, hidup di dalam damai dengan semua orang. Jadi 3 prinsip bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kemanapun kita pergi. Yang pertama, kita harus refleksi diri kita. Ya, refleksi diri sendiri. Alkitab katakan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Coba tolong dibacakan. Matius 7 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan dianya yang ke-12 yang tadi sudah dibaca. Segala sesuatu yang kamu mau, yang kamu inginkan, ini menjelaskan bagaimana kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Penjelasannya ada di ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya,
Jadi kita bisa jadi pembawa damai dengan cara segala sesuatu yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuat demikian kepada orang. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kita ingin orang lain berbuat apa sama kita? Hormat sama kita? Gampang. Kalau kita ingin orang hormat sama kita, caranya gampang. Hormat dulu sama orang. Amin. Kalau kita rindu agar orang jujur sama kita, gampang. Jujur dulu sama orang. Kita harus belajar jujur terlebih dahulu kepada orang lain. Kemudian kita inginkan apa lagi? Kita menginginkan orang lain tidak omongin kita di belakang. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan omongin orang lain di belakang. Amin. Apalagi yang saudara inginkan? Saudara ingin orang berbuat baik kepada engkau, kuncinya berbuat baik lebih dahulu. Jadi kesimpulannya dalam hidup ini, semua yang kita harapkan orang lain lakukan buat kita, Yesus ajarkan berbuat lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diperlakukan tidak baik oleh lingkungan keluargamu, ya, oleh orang di tempat kerjamu, bagaimana seharusnya responmu? Berbuat baik lebih dulu. Amin. Saudara mau orang yang jahatin saudara jadi baik? Amin. Caranya gimana? Lakukan kebaikan buat dia. Tapi bagaimana Ibu Pendeta kalau dia balas dengan jahat? Baikin lagi dia. Dia jahat lagi sama kita, bikin lagi baik sama dia. Orang sejahat apapun akan jadi baik. Amin. Tapi sebaliknya, kalau saudara mau orang yang baik jadi jahat, gampang. Lakukan terus kejahatan kepada dia tiap hari. Lakukan terus. Suami-suami, buat jahat terus kepada istrimu tiap hari. Lama-lama istri kasih potas, sianida masuk. Ya, lama-lama istri ingkar lalu bakar hidup-hidup. Istri yang baik bisa jadi jahat kalau setiap hari dijahati sama suami. Demikian sebaliknya. Tapi saya percaya seorang pembawa damai mau dijahati sebesar apapun, dia akan tetap balas dengan baik. Amin. Makanya dalam hidup ini adalah tentang bagaimana kita berespon. Segala yang kita mau orang perbuat untuk kita, lakukan lebih dulu. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian juga sikap kita terhadap orang yang lemah. Tuhan mengatur sikap hamba terhadap tuannya, sebaliknya sikap tuan terhadap hambanya. Kolose pada pasalnya yang ketiga ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tolong dibacakan bagi kita. Kolose 3 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Hai hamba-hamba, hai setiap bawahan, taatilah Tuanmu yang di dunia di dalam segala hal. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Efesus 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Efesus 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka maupun tuan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Jadi hai setiap hamba-hamba, bawahan, anak buah, ya, pegawai dimanapun kita berada, taatilah pimpinanmu, atasanmu, ya, sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jangan cuma di depan muka saja mencari muka, lalu di belakang beda, lalu di belakang curangi mereka. Jangan, ya, di muka baik, di belakang pun tetap baik. Amin. Tuhan mengatur hubungan antara hamba
ayatnya yang ke-9. Efesus 6 ayatnya ke-9, demikian firman Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Ya, Tuhan tidak memandang muka dalam menghakimi setiap orang, baik kaya, miskin, atasan, bawahan. Tuhan tanpa memandang muka. Karena itu Alkitab ingatkan, hai tuan-tuan, hai bos-bos pimpinan, perbuat demikian juga terhadap bawahanmu. Jangan memperlakukan mereka dengan semena-mena, dengan mengancam. Ingat, Tuhan mereka dan Tuhanmu sama, berada di surga, dan Dia menghakimi semua orang tanpa memandang muka. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, apa? Memuliakan Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan, membuat sehingga Tuhan berhutang kepada kita. Ya, waktu kita berbuat baik kepada orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dipandang, kita sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas setiap perbuatan kita. Maka sebagai atasan, sebagai pimpinan, jangan pernah kita semena-mena terhadap bawahan kita. Amin. Ketika kita dipercayakan Tuhan posisi jabatan sebagai pimpinan, ya, percayalah itu titipan daripada Tuhan. Ya, itu titipan daripada Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, perlakukan setiap orang dengan baik, jangan memandang muka. Amin. Jadi kesimpulannya, kalau hari ini kita mau jadi pembawa damai, mulai buat daftar. Saya mau orang lain lakukan apa buat saya? Murah hati buat saya, baik buat saya, mau mereka hargai saya, mereka tidak berceritakan saya di belakang. Kuncinya apa? Lakukan semua yang kita mau itu lebih dulu kepada orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Refleksi diri sendiri, koreksi diri kita. Alkitab bilang, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan nilai, jangan ngomongin orang lain. Perhatikan dengan teliti bagaimana kita sendiri punya cara hidup. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama, dengan teliti bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, dari bahasa aslinya moros, tidak berkembang, seperti pohon plastik, seperti bunga plastik. 20 tahun dia tetap begini, tidak ada pertumbuhan di sana. Perhatikan diri kita. Jangan. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Perhatikan baik, hidup kita bebal, sudah bertumbuh atau belum? Jangan-jangan 20 tahun jadi Kristen, tidak ada pertumbuhan, tetap saja hidup penuh kebencian, tetap saja hidup tukang tersinggung, tetap saja hidup seperti itu saja. Moros. Perhatikan dirimu dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita mau jadi pembawa damai, mari refleksi diri kita sendiri. Apa yang kita ingin orang buat sama kita, buat lebih dulu kepada orang lain. Amin. Di waktu kita mulai menilai diri kita sendiri, kita mulai mengerti dan mengetahui betul bagian mana dari diri kita yang masih kurang dan harus diubahkan oleh Tuhan. Saudara, mulai hari ini jadilah pembawa-pembawa damai dengan koreksi diri, refleksi diri, memperhatikan, menilai diri sendiri. Apa sih yang saya mau orang lain lakukan kepada saya, lakukan lebih dulu kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pembawa damai? Prinsip kedua, supaya kita menjadi pembawa damai kemanapun kita berada, perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Yakobus 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Jadi kalau kita mau jadi pembawa damai kemanapun kita berada, prinsip yang kedua, komunikasi diperhatikan, mendengar dengan baik, pikir sebelum bicara, penuh penguasaan diri, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita biasanya cepat sekali komentar, belum pikir subicara. Makanya banyak orang suka keceplosan. Ingat, untuk menjadi pembawa damai kita harus lambat untuk bicara, lambat untuk marah. Jadi yang kedua, kalau mau jadi pembawa damai, prinsip Yakobus 1:19-20, saudara harus melakukan yang kedua, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Maka kalau kita mau marah, kalau kita emosi, ingat Alkitab bilang apa? Lambat. Kalau kita mau marah, mau lepas emosi, ingat Alkitab bilang lambat. Jadi pas mau marah, ingat firman Tuhan bilang lambat. Tunggu berapa menit. Pas mau marah, mau lepas, ya, mau lepas kemarahan, hitung 5 menit. 5 menit itu hitung sampai berapa? 300. Jadi pas mau marah nih, ya, memarah suami kah, memarah istri kah, memarah anak buah kah, hitung dulu 1, 2, 3, 4. Saya jamin saudara tidak akan jadi marah, karena sampai 300 hilang itu kemarahan. Ya, mau jadi pembawa damai, ikut apa yang Alkitab ajarkan. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Jadi setahu tuh betul. Pas besok-besok di kantor, di toko, di tempat kerja, pas mau marah, hitung 300. Ya, mau marah di teman pegawai, mau marah di bawahan, hitung 300. Ya, setelah 300 dijamin kita tidak akan marah lagi. Jadi marah boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan cepat-cepat, karena kita bilang lambat untuk marah. Jadi prinsip untuk menjadi pembawa damai yang kedua, dengar lebih dulu, lalu pikir dulu baru ngomong. Jangan bicara sesuka hati tanpa pikir dulu. Beta kalau bilang begini, nanti akibatnya apa? Baru bicara. Ya, orang bodoh itu dia bicara, dia lepas, baru habis itu dia menyesal, dia bicara, betul? Pokoknya dia bicara, habis itu baru, aduh, tadi beta bilang begitu lah. Pikir dulu, kalau beta bilang ini nanti akan jadi bagaimana? Ya, orang bodoh itu bicara baru pikir, tapi orang bijak pikir dulu baru bicara. Sebab ada ungkapan, mulutmu harimau. So bilang si Pak kiri kanan dulu, mulutmu harimau. Prinsip ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kemanapun kita berada. Yang ketiga, di ayat Roma 12 ayat 17 hingga yang ke-18. Roma 12 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai, peacemaker, kemanapun kita pergi. Yang ketiga, mengampuni. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, jadi ingat prinsip kedua, komunikasi diperhatikan, cepat dengar, lambat bicara, lambat juga untuk marah. Jadi sebelum kita mengamuk, kita pijak plastik di depan, ya, hitung 300 detik, ya. Bos-bos di kantor, bos-bos di perusahaan, ya, kalau mau marah ingat hitung 300, ya.
Pas nasabah datang bikin jengkel, sebelum tinju nasabah pun dalam muka hitung 300. Ya, pas anak murid bikin jengkel, sebelum tempeleng anak murid hitung 300. Ya, pas karyawan sudah bikin salah bikin jengkel, sebelum memarah, sebelum lepas kata-kata hitung 300. Sebab kemarin kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. So itu 300, lalu mulai bicara baik-baik. Sampaikan segala sesuatu yang mencari kesalahan, nasihati dia dengan baik. Amin. Ya, lalu yang ketiga tadi apa? Supaya kita bisa menjadi pembawa damai kemanapun kita pergi, kita harus hidup dalam pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ketika kita merayakan kenaikan Kristus, saya pernah katakan bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia punya waktu 40 hari untuk menampakkan diri. Ya, dia punya waktu 40 hari di dunia ini. Tapi dalam 40 hari itu, dia tidak cari orang-orang yang sedikit jahat sama dia untuk balas dendam kepada mereka. Dalam waktu 40 hari itu dia tidak cari Pontius Pilatus, lalu dia menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Oh, si yang kemarin bikin beta kan? Oh, si yang kemarin sampai kami, oh si Dapo, si yang tidak. Dia tidak cari mana itu imam besar Kayafas, mana itu imam-imam yang telah menyerahkan saya dan membuat saya menderita, mana mereka? Dia tidak cari, dia tidak buang-buang waktu yang tersisa untuk memaksa orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia untuk jadi percaya. Dan karena itu kita bisa teladani hal ini. Seberapa keras pun kita berusaha meyakinkan orang-orang yang memang sudah salah persepsi tentang kita, mereka tetap tidak akan mau percaya. Ya, orang kalau sudah tidak suka dengan kita, ya, maka semua pandangannya salah tentang kita. Entah seberapa besar usaha kita membuktikan kepada mereka kebenaran kita, mereka akan selalu cari-cari kesalahan. Dan Yesus tahu itu, makanya Yesus tidak mau memaksa imam besar Kayafas, bahkan tidak mau memaksa Pontius Pilatus untuk harus percaya kepada dia, tapi dia menampakkan dirinya hanya kepada murid-muridnya. Yesus memilih menampakkan diri kepada para pengikutnya. Kenapa? Untuk kasih tahu kepada mereka bahwa apa yang ia ajarkan selama hidup itu benar adanya, bahwa dia bangkit, dia hidup, dia Mesias Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan buang-buang waktu kita untuk balas perbuatan jahat orang. Amin. Yesus tidak kurang kerjaan untuk membalas perbuatan jahat orang sama dia. Makanya kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan balas. Ingat saya pernah katakan, musuh terbesarnya Daud bukan Goliat, tetapi ketersediaan hatinya untuk mengampuni Saul. Ya, kesediaan harus melepaskan pengampunan terhadap Saul. Hari ini mungkin ada kemarahan, sakit hati yang lagi menumpuk dalam hati kita. Doa saya hari ini, hari di mana kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan, lepaskan masa lalu, karena melepaskan pengampunan adalah awal dari pemulihan hidup kita. Amin. Kapan pemulihan terjadi? Saat saudara dan saya memutuskan untuk melepaskan sakitmu di dalam hati, untuk melepaskan kepahitan di dalam hati, melepaskan pengampunan, lepaskan kekecewaan, lepaskan orang-orang yang pernah menyakiti, dan melepaskan masa lalu kita. Lalu fokuslah kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang yang kalau hidupnya dikuasai amarah, kebencian, kepahitan, pada akhir hidupnya tidak bisa fokus kepada panggilan Tuhan. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, kepahitan, maka di situ adalah awal saudara dan saya mulai mengalami pemulihan. Kita dapat fokus pada panggilan utama kita, dan apa yang terjadi itu adalah awal dari kemenangan yang besar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Di ruangan ini pasti ada orang-orang yang pernah disakiti, dan semua kita mungkin pernah disakiti, pernah dihianati. Ada orang-orang yang pernah ditipu, diperlakukan tidak adil sama orang lain, dan sangat mudah sekali untuk membiarkan amarah kebencian itu menguasai hati dan pikiran kita. Orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dihianati, orang yang pernah diperlakukan tidak adil, ya, banyak yang menyimpan kebencian dan amarah. Tapi orang pilihan Tuhan di dalam hidupnya, dia boleh disakiti,
dia boleh dikhianati, boleh diperlakukan tidak adil, dia boleh marah, dia boleh mungkin awalnya benci dengan orang, tapi pada akhirnya orang pilihan Tuhan harus belajar untuk melepaskan. Amin. Jangan biarkan perbuatan orang itu mengendalikan kita. Minggu kemarin saya kasih contoh, uang 100.000 di atas mimbar, dia bernilai 100.000. Jatuh di bawah mimbar, nilainya tidak berubah, tetap orang rebut 100.000. Kenapa? Nilainya tetap sama. Saya injak ini 100.000, saya buang dalam tempat sampah, tetap direbut oleh orang. Kenapa? Dia tetap bernilai. Jangan sampai perbuatan orang ketika kita diejek, diinjak-injak sama orang, itu mengubah karakter kita. Jangan hidup kita dikendalikan oleh perbuatan orang. Amin. Dan ketika kita tidak lagi membiarkan amarah kebencian itu menang, itulah awal dari kemenangan kita yang terbesar. Ingat, hati kita tempat Roh Kudus, ingat itu. Jadi di hati kita tidak boleh ada yang lain kecuali Roh Kudus. Tidak boleh ada yang lain. Iri hati, dengki, dendam, kepahitan seringkali kita simpan dalam hati, dan hal-hal itu tidak mungkin bisa bergandengan hidup bersama Roh Kudus. Maka perintahkan jiwa kita, hatiku hanya bisa diisi Roh Kudus, yang lain tidak boleh. Maka ejekan orang, hinaan orang jangan kita simpan dalam hati, sebab hati ini tempat berharga. Orang boleh berkata apa saja tentang dirimu, tapi sekali-kali jangan simpan dalam hatimu. Amsal 4 ayat 23 tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika orang menjati kita, jangan mengharapkan yang buruk terjadi kepada orang itu. Meskipun orang itu tidak baik sama kita, jangan mengharapkan yang buruk terjadi atas dia. Jangan memberikan kutuk bagi dia. Oh, saya tungguin nanti saya lihat Tuhan bikin apa, dia saya usah. Ya, tidak usah. Kenapa? Karena orang baik harus tetap baik. Sekalipun banyak orang yang tidak baik, sekalipun orang tidak baik sama kita, kita harus tetap baik. Sebab nanti dia dapat balasannya dari Tuhan. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu jahatin orang, kamu pasti akan dijahatin orang juga. Tapi jangan mengharapkan yang buruk terjadi atas orang itu. Itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan mereka. Yang kita harus ingat, Tuhan berperkara dengan setiap pribadi kita. Hati kita ini tanggung jawab kita. Kita yang harus jaga. Jangan suruh Tuhan jaga hati kita. Kita yang harus jaga. Amsal 4:3, jaga hatimu. Itu perintah kepada setiap kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang harus jaga hati kita adalah kita. Ya, jaga hatimu. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi untuk orang lain. Jangankan kepada sesama kita, sama musuh saja Tuhan suruh ampuni mereka. Ya, kalau kita punya kasih, kita tidak akan berbuat jahat. Kalau kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, tanda orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya. Amin. Kalau memang kita melayani Tuhan, berbuat baik, benar-benar kita lakukan seperti untuk Tuhan, seharusnya kita tidak perlu kecewa ketika kita tidak mendapat penghargaan dari manusia, ketika kita tidak mendapat pengakuan dari manusia. Harusnya kita tidak kecewa. Kenapa banyak orang kecewa? Karena mereka mengharapkan pujian manusia. Sederhana. Saya baca satu kisah seorang penginjil yang memutuskan untuk pergi ke daerah yang sangat miskin di Afrika. Ya, dia dan istrinya meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan kota kelahirannya yang besar, yang mewah, yang megah, dan dia pergi ke Afrika untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa miskin yang tidak kenal Tuhan di sana. Dan dia buat orang-orang Afrika kenal Tuhan. Dalam waktu beberapa tahun dia kembali ke kotanya. Waktu dia kembali dengan kapal saat itu, banyak orang di pelabuhan. Ya, begitu berbondong-bondong orang di pelabuhan. Mereka sedang menantikan seseorang. Dia dan istrinya tersenyum dan bahagia karena mereka berpikir semua orang ini sedang menyambut mereka. Tetapi ketika kapal mendekat dan sandar di pelabuhan, ternyata kerumunan orang banyak itu bukan untuk menyambut mereka,
tetapi untuk menyambut presiden yang turun dari kapal. Dan dengan hati yang kecewa, mereka turun melewati kerumunan banyak orang sampai di rumah penginjil ini dan istrinya. Kecewa, ya, mereka sangat kecewa. Lalu penginjil ini katakan kepada istrinya, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Ya, kita sudah tinggalkan segala sesuatu dan bawa banyak orang di Afrika, orang-orang miskin untuk kenal Tuhan. Kembali kita tidak dapat penyambutan dari manusia. Istrinya bilang, sebelum engkau ambil keputusan, berdoa dulu. Lalu dengan hati yang kecewa sama Tuhan, dia masuk ke ruang doanya dan dia berdoa. Saat dia berdoa, dia bertanya, Tuhan, kenapa yang saya dapat seperti ini? Apa kurang saya lakukan buat Tuhan? Ya, kenapa banyak orang itu bukan menyambut saya? Ya, tidak ada orang yang menyambut kepulangan kami, tidak ada tepukan tangan untuk apa yang telah kami melakukan selama bertahun-tahun, pergi ke tempat yang miskin, bawa orang-orang kenal Tuhan. Kenapa Tuhan? Dalam kekecewaan itu, Tuhan berkata buat dia, anakku, kamu belum pulang. Ya, artinya selagi kita di dunia ini, kita belum pulang. Jangan harapkan penghargaan dari manusia. Pulangnya kita nanti dalam kerajaan surga. Di sana kita akan disambut oleh Bapa di surga. Di sana kita akan disambut oleh Tuhan. Di sanalah kita akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika penginjil ini dengar suara dari Tuhan, anakku, kamu belum pulang. Dia keluar dari kamarnya, dia bilang kepada istrinya, kita tetap melayani Tuhan. Ya, istrinya kaget dengan keputusan dari suaminya yang tiba-tiba berubah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba berubah? Dia bilang, karena Tuhan bilang kepada saya, kita belum pulang. Nanti waktu kita pulang ke surga, di sanalah Tuhan menyambut kita, penghargaan diberikan kepada kita. Injil Yohanes katakan, siapa yang melayani Bapa dihormati oleh Bapa di surga. Amin. Semua engkau para pelayan Tuhan, semua kita yang hari-hari ini melayani Tuhan, jangan takut, jangan cemas, bahkan jangan khawatir, jangan bosan dengan semua yang kita lakukan. Alkitab katakan, siapa melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Jadi tidak usah kecewa ketika kita tidak dapat pengakuan dari manusia. Hari ini firman Tuhan mau bilang buat kita, murnikan hati kita. Ingat upah dari Tuhan. Apalah yang bisa manusia balas buat kita, kalau Tuhan yang balas buat kita berlipat-lipat kali ganda. Katakan amin. Jangan kejar penghargaan dari manusia. Kita akan lelah dan kecewa, kehilangan upah yang dari Bapa. Sekali lagi, bukti dari seorang yang memiliki kasih adalah waktu orang menyakiti kita, waktu orang mengecewakan kita, waktu orang membalas kebaikan dengan kejahatan, waktu orang membalas semua kebaikan kita dengan kejahatan, kita tetap menghargai orang yang tidak menghargai kita. Waktu kita difitnah, waktu kita diomongin segala yang jahat, kita punya kasih yang mampu mengampuni. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan balas jahat dengan jahat. Orang yang punya budaya kasih, kebiasaan kasih, itulah murid Yesus. Amin. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kalau seperti untuk Tuhan, saya percaya tidak akan ada kemarahan. Kalau seperti untuk Tuhan, saya percaya tidak akan ada yang namanya balas dendam. Kalau seperti untuk Tuhan, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan. Amin. Karena kita ikhlas, karena kita percaya firman Tuhan, bukan dari utara, timur, barat, selatan datangnya promosi, tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mazmur 75 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-7, Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin. Ya, bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun, bukan dari manusia datangnya peninggian itu.
Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kalau manusia yang angkat kita cari muka kepada manusia angkat, gampang sekali untuk turun. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu tangan pun yang bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa tutup pintu bagi kita. Amin. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Jadilah pembawa-pembawa damai kemanapun kita pergi. Ingat sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengampuni dan mengasihi setiap orang. Jadilah pembawa-pembawa damai, sebab Alkitab katakan orang yang membawa damai, merekalah anak-anak Allah. Jangan sampai waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Bapak bilang, sorry beta singkana, beta bukan pengana parasi. Ya, anak-anak Allah ialah mereka yang membawa damai kemanapun mereka pergi. Supaya bisa jadi pembawa damai, refleksi diri sendiri, semua yang kita rindu orang bikin buat kita, bikin lebih dulu kepada orang. Yang kedua, supaya kita bisa jadi pembawa damai harus apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Yang ketiga, mengampuni. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih Tuhan, dan terus biarkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik WL Singers maju ke depan.